Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Islam sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang mimpi-mimpi seorang Muslim, seorang Islam di akhir zaman. Yang mana mimpi itu kata Nabi bagian daripada juz kenabian. Walaupun derajatnya 45%. Ada juga di riwayat yang lain kan 46% ya. Ada juga 47%. Tapi kata Nabi itu bagian daripada juz kenabian gitu. Yang mana ulama mufassirin mengatakan maka namina nubuwati layak fa innahu layak dibu. Apa-apa yang sudah menjadi bagian dari kenabian itu tidak akan berbohong. Artinya mustahil berbohong gitu. Ya apalagi mimpinya bertemu Nabi ya. Kenapa tidak berbohong? Karena kan bagian daripada kenabian. Para nabi itu kan sifatnya kan sidik, amanah, patonah, tabligh. Itu kan? Sidik itu kan jujur, mustahil berbohong. Nah, sedangkan mimpi yang baik di akhir zaman yang dialami oleh seorang muslim itu kan bagian daripada kenabian. Jadi mustahil berbohong gitu kan. Nah, sekarang apa hikmahnya mimpi seorang muslim di akhir zaman itu bagian daripada juz kenabian. Nah, di sini dikatakan kata pengarang kitab Asratus Sa'ah Syekh Yusuf bin Abdillah Al-Wabil, qala wal hikmatu fi ikhtisasi dzalika. Hikmahnya di dalam kekhususan mimpi itu di akhir zaman yang mana mimpi itu bagian daripada juz kenabian. Hikmahnya annal mu'mina karena sesungguhnya orang beriman fi dzalikal waqti di dalam itu waktu yakunu ada orang beriman itu goriban asing. Nah, jadi orang beriman itu di akhir zaman itu asing itu. Kama bil hadisi seperti keterangan di dalam hadis bada al islamu goriban wa sayaudu goriban. Yang mana pertama Islam datang itu kan asing dan nanti pun akan kembali asing. Ya, ya begitu pula dengan orang yang beriman gitu. Itu kan di akhir zaman itu asing seperti hanya agama Islam itu akan kembali asing kan. Nah, akhrajahu Muslim sudah mengeluarkan kepada ini hadis siapa Imam Muslim. Maka dengan demikian bayakilu anisul mu'mini maka sedikitlah orang yang menemani orang yang beriman. Wa mu'inuhu dan sedikitlah orang yang menolong orang yang beriman gitu. Makanya bidalikal waktu di dalam itu waktu yang sedikit hanya sedikit yang menemani orang yang beriman, hanya sedikit orang yang membantu orang yang beriman, makanya payukromu Allah memuliakannya birru ya solihah dengan mimpi-mimpi yang baik. Nah ini kan sudah jelas ya, yang mana mimpi itu bagian daripada juz kenabian yang tidak mungkin berbohong ya, mustahil berbohong karena sudah menjadi bagian daripada kenabian. Nah kemudian mimpi itu kan di dalam keterangan kemarin ya dijelaskan bahwasanya mimpi mimpi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa namanya al-atiyatu bitafsir wal indar ya sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan sebagai pelantara pembawa peringatan di akhir zaman. Nah, itu kan di akhir zaman ya. Jadi Allah berikan di akhir zaman kan. Allah berikan mimpi itu di akhir zaman sebagai pelantara pembawa peringatan dan juga sebagai pelantara pembawa kabar gembira. Nah, kalau kita kaitkan ya Imam Mahdi pun dimunculkan di akhir zaman kan. Imam Mahdi Al-Mahdi itu orang yang mendapat petunjuk dan dimunculkan di akhir zaman. Otomatis beliau pun akan diberi mimpi, akan diberi mimpi-mimpi yang baik oleh Allah sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan gitu. Nah, di sini dikatakan anna dzalika yaqau indakillati adadil mu'minin. Sesungguhnya mimpi bagian daripada juz kenabian itu akan terjadi ketika jumlah orang-orang beriman itu sedikit. Ya, emang Islam besar. Islam memang besar tapi yang beriman sedikit kan. Wa golabatil kupri. Dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan kekufuran. Yang namanya saja Islam, tetapi sehari-hari dipenuhi dengan kekufuran. Wal jahli dan juga dipenuhi dengan kebodohan. Wal fiski dan juga dipenuhi dengan kefasikan alal maujudina. Nah, kenyataannya memang seperti itu. Nah, ketika bumi ini dipenuhi dengan kekufuran, dipenuhi dengan kebodohan, dipenuhi dengan kefasikan, ya walaupun memang Islam besar, tetapi kan
Sehari-hari orang Islamnya sendiri kebanyakan kan kekufuran yang dikerjakan kan. Nah, maka disitulah payuk nasul mu'minum, maka disitulah orang beriman itu dihibur. Dihibur orang beriman, payuk nasu. Nah, di sini kan maka dihiburlah siapa al mu'minu, orang yang beriman, wa yu'anu, dan ditolong. Nah, dan ditolonglah orang yang beriman birru'ya shodiqoh, dengan mimpi-mimpi yang benar dari Allah, ikroman, karena memuliakan lahu kepada orang beriman itu, wa tasliyatan, dan karena untuk menenteramkan hatinya. Nah, ini kan sudah jelas. Ketika Imam Mahdi dimunculkan di akhir zaman, ya berbarengan dengan Allah memberikan mimpi yang baik di akhir zaman, ya otomatis Al-Mahdi, orang yang mendapat petunjuk pun akan diberi petunjuk ya lewat mimpi-mimpi yang baik itu. Ya, Al-Atiyah bitabsir wal indar, sebagaimana apa? Sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan. Sebenarnya ini sudah sangat gamblang. Cuman aneh aja ya orang-orang yang aku beriman tapi menyepelekan tentang mimpi di akhir zaman itu. Yang benar, yang jelas-jelas sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak riwayat bahkan. Ini kan aneh, perlu dipertanyakan keimanan orang itu. Perlu dipertanyakan keislaman orang yang menyepelekan tentang bab mimpi di akhir zaman. Itu perlu ditanyakan itu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Wallahu alam bisawab.